Ada satu kaidah diutarakan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa nikmat itu sebanding dengan derita. Namanya nikmat itu sebanding dengan derita, Pak. Sebesar derita yang kita telah curahkan ketika berhasil, maka sebesar itulah rasa puas, rasa nikmat. Dan bahkan lebih jauh, Ghazali mengatakan nikmat itu adalah derita itu sendiri, Pak. Nikmat itu adalah derita yang beririsan dengan derita lawannya. Contohnya lapar dengan kenyang, itu sama-sama derita, Pak. Karena orang lapar menderita, orang kenyang menderita. Orang kenyang itu menderita, Pak. Jadi ngantuk, jadi lemas, jadi malas, jadi semuanya. Istri cantik pun malas gara-gara lapar, kenyang, Pak, ya. Lapar pun gitu, punya istri cantik kan enak, Pak. Lapar, kenyang, punya istri cantik juga nanti aja lah. Sama menderita. Nah, ada irisan antara derita lapar dengan derita kenyang. Itulah irisan itu nikmat. Ketika sudah lewat jadi dominan kenyang, tidak enak. Masih dominan lapar, tidak enak. Enaknya makan itu pada irisan lapar dan kenyang. Semua urusan seperti itu, Pak. Jadi jangan pernah berpikir mencari nikmat. Carilah derita yang akan beririsan dengan derita selanjutnya. Itulah nikmat, Pak. Silahkan cari apa saja nikmat di dunia, itu cuma irisan derita. Dua derita yang saling berlawanan. Tidak ada nikmat yang hakiki di dunia ini, Pak. Silahkan cari. Ada yang bisa disebutkan nikmat yang betul-betul nikmat? Saya akan tafsirkan. Silahkan, Pak. Tidak ada, kecuali iman. Iman itu nikmatnya iman tidak beririsan dengan nikmatnya kafir. Tidak, betul-betul nikmatnya iman ya hanya pada nikmatnya iman. Nikmatnya taat tidak beririsan dengan nikmatnya deritanya maksiat. Betul-betul nikmat ketaatan. Jadi kalau antum sebagai seorang pengusaha takut dengan derita, ya sudah, tidak akan pernah menikmati nikmatnya seorang pengusaha. Karena pengusaha itu punya dua derita. Gagal itu derita, berhasil itu derita. Kenapa? Saya itu sudah capek mendapatkan keluhan dari teman-teman pengusaha. Saya ini proyek saya sudah selesai, uang saya sekian, saya mau simpan di mana? Kenapa? Sedang mencari proyek baru belum ketemu, nyari lahan baru belum dapat, Pak Adiana ya. Jadi proyek pertama selesai nih, nyari proyek kedua belum dapat. Ini duitnya nganggur. Saya mau simpan di mana, Ustaz? Saya bingung. Saya menghadapi orang miskin biasa, Pak. Ngeluh, uang belanja nggak dapat, SPP macet, itu biasa saya. Karena hidup saya di tengah-tengah mereka. Yang saya tidak habis pikir itu teman-teman pengusaha di saat istilahnya reses atau terjadi jeda usaha, ngeluh. Duitnya saya mau simpan di mana, Ustaz? Kenapa? Bingung nyimpan. Kalau disimpan di rumah dididiri sama istri. Kalau disimpan bank katanya riba. Kalau diutangkan khawatir nggak dibayar. Ya. Kalau tetap ngandap, saya tuh capek nolak orang mau pinjem. Kan dananya belum dipakai, saya pakai dulu deh. Mau nolaknya tuh sungkan. Ya. Makanya akhirnya saya juga terpaksa jawab, kalau antum mau nyimpen yang tidak khawatir inflasi, tidak khawatir dipinjem, tidak khawatir didiri istri, tidak khawatir untuk macam-macam, simpan di sakunya orang miskin, dijamin tidak hilang, dijamin tidak diambil istri, dijamin tidak dipinjam orang lain, simpan di kantongnya orang miskin, Pak. Insya Allah aman, Pak ya. Tapi jangan pernah minta kembali, karena tidak pernah kembali. Kembalinya nanti di akhirat. Ya. Jadi sebetulnya berhasil itu derita, gagal itu derita. Di level tengah-tengah irisan antara derita gagal dan derita berhasil proyek, itulah nikmatnya.